rata-rata yang paling banyak permintaan untuk yang sekitar 24 sampai 25 juta itu yang paling banyak. Lalu tadi dari Pak Supiti juga menyampaikan untuk mengantisipasi penyakit antrak dan sebagainya mestinya kita atasi sebelum pemotongan. Kita tetap cek dari dinas veteriner Wates juga sudah untuk labnya. Kemudian ini semua lengkap dari BI juga mengatasi inflasi aman terkendali. Kalau kebutuhan sekarang ini kan 250-an sapi ya yang dibutuhkan. Jadi insya Allah kita bisa memenuhi semuanya. Kalau kebutuhan hewan lokal sendiri memang tidak cukup, jadi sehingga kita ngambil banyak dari Madura, dari daerah lain, dari Bali juga lagi, dari Bali itu yang. Jadi dari luar daerah ya Pak ya? Iya, dari luar daerah. Untuk kesehatannya sendiri Pak? Ya tadi dari dinas kesehatan ada lengkap di sini, dari lab juga semuanya untuk mengantisipasi supaya untuk hewan tersebut layak untuk Jadi kalau untuk pemantauan kesehatan ini merupakan bagian terpenting dari sistem pertanian. Jadi melakukan pemantauan terhadap kesehatan hewan dalam hal ini kami lakukan rutin, Pak. Jadi kalau biasanya 2 minggu sekali begitu. Nah, nanti menjelang Idul Kurban kami juga akan menurunkan petugas, terutama di hari Idul Kurban sampai hari Tasrek. Itu tahun kemarin kita menurunkan 135 petugas yang berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan, dari Universitas Brawijaya, kemudian dari Fakultas Pertanian, Peternakan, dan dari Dinas Pertanian Provinsi DIY, serta kami sendiri dari Dinas Pertanian Terpadu. Jadi 135 tahun kemarin itu nanti mereka mulai bekerja di hari Idul Kurban sampai Tasrek selesai, pagi sampai malam. Baik, kalau dari provinsi untuk pengawasan kesehatan hewan kami juga bekerja sama dengan Sivitas Akademika, dalam hal ini dengan UGM. Kami nanti menerjunkan sekitar 275 mahasiswa ditambah dengan dosen yang ada di UGM. Kemudian kami juga bekerja sama dengan teman-teman asosiasi dokter hewan maupun juga asosiasi sarjana peternakan, mungkin sekitar 75 hingga 100 orang yang bisa kita bantukan untuk teman-teman di kabupaten dan kota. Termasuk juga teman-teman dari dinas provinsi dan dinas kabupaten kota kita akan membantu untuk backup. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, nanti dari pemerintah Kota Yogyakarta akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait dengan keberadaan pasar tiban, dan untuk di Kota Yogyakarta nanti mereka harus mengajukan izin untuk penjualan ke Kementerian dengan rekomendasi dari kelurahan dengan syarat dan ketentuan, termasuk tidak boleh menggunakan aset-aset milik pemerintah. Sapi yang di harga 23 sampai 25.500. Dan untuk sapi-sapi itu kita mendatangkan sapi Madura. Kalau untuk sapi lokal nggak ada yang harga segitu-segitu, Mbak. Jarang sekali. Jadi kita mendatangkan dari Madura, dari Bali nanti. Itu. Sapi lokal lebih mahal atau gimana? Bukannya lebih mahal, Mas. Untuk segi umur ya, Mas, belum mencukupi, Mas. Ya, kalau sapi untuk harga 23 sampai 25.500, untuk sapi lokal saya jamin nggak ada yang poel. Umur belum mencukupi. Tapi kalau sapi yang dari Madura, sapi yang dari Bali, walaupun kecil, dana kecil, tapi umurnya udah mencukupi, udah poel. Itu. Jadi kita harus mendatangkan dari luar. Kalau di sini totalnya ada berapa sapi Pak? Sini sementara sekitar 92 nih, Mbak. Nanti untuk kebutuhan sekitar 250 sampai 300 ekor ya, Pak? Iya, ekor. Kalau untuk kambing atau dombanya Pak? Kambing dombanya enggak, Mbak, cuma sedikit. Iya, siapa tahu panitia yang masih ada sisa iuran nanti dengan kambing. Khusus sapi. Ya. Tahun kemarin laku 302. Perkiraan kali ini sekitar 250-an. Karena dari panitia korban sendiri yang cari 6 jadi 5, yang cari 5 jadi 4. Nah, itu paling penurunan sekitar itu, sekitar 250-an. Kalau untuk harga ada kenaikan nggak Pak atau gimana? Harga kenaikan pasti, Mbak, karena untuk tahun kemarin dari untuk harga harian daging ya, satu kentalnya yang tahun kemarin 90.000, yang sekarang 102. Karkas ya, Mas, bukan daging, karkas daging tulang. Berarti satu kentalnya ada kenaikan 1.200.000. Jadi untuk tadi sekitar 1.500.000 sampai 2 juta kenaikan. Iya, per ekor. Iya.
Kalau peningkatan penjualan udah mulai terlihat Pak? Nanti kalau kita biasanya hari-hari terakhir Mbak, hari H-7. Karena pelanggan-pelanggan sudah terbiasa untuk cari yang akhir-akhir, yang kiranya agak lebih murah. Itu. Justru kalau mendekati demi kalau dari segi pengalaman saya lebih murah. Itu. Karena kita ambil biaya untuk perawatan juga sedikit sekali. Karena mendekati hari H. Kalau 1 bulan sebelumnya kita ada biaya pemeliharaan yang lebih banyak. Jadi kalau kami dari Bank Indonesia bekerja sama dengan tim pemantauan inflasi daerah, baik provinsi maupun kota, itu memastikan bahwasannya inflasi di kota pada saat ini itu bisa dibilang masih terkendali. Bahkan merujuk dari rilis terakhir kemarin, itu kan kita masih mengalami deflasi ya secara bulanan, sehingga di tengah kemungkinan kenaikan permintaan musiman terkait dengan Idul Adha, kita masih bisa lega gitu ya, karena pasti bisa dipastikan bahwa tekanan inflasi masih terkendali. Ya, yang penting adalah bahwasannya masyarakat itu masih bisa melakukan konsumsi secara rasional, tidak berlebihan. Terus kemudian pemerintah daerah itu memastikan bahwasannya pasokannya terjamin. Ya, tentunya dengan ramuan tersebut nanti inflasi pasti akan bisa lebih terkendali. Kalau satu, masyarakat tentu tidak buru-buru karena memang stok sudah terkendali dari tempat, bukan di pasar tiba, tapi memang di tempat-tempat yang memang sudah terkontrol untuk masalah kesehatannya, sehingga apa yang produk dibeli tadi bisa sesuai yang seperti diharapkan.